Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Matahari sore di desa terpencil tidak pernah seramah matahari di kota. Cahayanya menembus dedaunan lebat hutan bakau dan pepohonan aren, menciptakan bayang-bayang panjang yang seolah mengulurkan tangan mencengkram. Udara lembab dengan aroma tanah basah bercampur amis laut yang entah dari mana datangnya, menusuk hidung Reza begitu ia menjejakkan kaki di tanah desa kelahirannya. Tas ranselnya yang kumal, syarat dengan buku-buku antropologi dan peralatan riset, terasa berat bukan hanya karena isinya, tapi juga karena beban masa lalu yang seketika menghimpit pundaknya. Sebuah ojek motor butut, satu-satunya transportasi umum yang berani masuk ke pedalaman ini, meninggalkan Reza sendirian di ujung jalan setapak yang berlumpur. Suara mesin motor itu perlahan menjauh, menyisakan keheningan yang menyesakkan. Di hadapannya berdiri sebuah rumah panggung kayu tua, rapuh dimakan usia. Catnya sudah mengelupas di sana-sini, atapnya ditumbuhi lumut, dan papan-papan lantainya berderit pelan setiap kali angin berembus. Inilah rumah ayahnya, rumah yang ditinggalkannya 12 tahun lalu setelah kejadian mengerikan itu. Reza menatap sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, hanya suara jangkrik yang mulai riuh berpadu dengan dengung serangga hutan. Ia merasa aneh, seolah setiap sudut desa ini mengawasinya, menilai setiap langkahnya. Tujuan Reza kembali ke desa bukan hanya sekedar untuk menyelesaikan riset skripsinya tentang budaya dan praktik ilmu hitam, sejenis santet khas Sulawesi yang dipakuti, tapi juga untuk mencari jawaban atas kematian misterius ayahnya. Ayahnya, seorang guru agama yang dihormati, ditemukan meninggal mengenaskan di tepi sungai 20 tahun silam setelah lantang menentang tradisi lokal yang ia anggap sesat. Reza ingat betul bagaimana warga desa kala itu berbisik-bisik menganggap kematian ayahnya sebagai balasan dari ilmu hitam penunggu desa. Saat Reza melangkah naik ke teras rumah, suara sapaan lembut mengagetkannya. "Assalamualaikum, Bang Reza." Reza menoleh. Di samping pintu, berdiri seorang gadis muda, sekitar usia 20-an, dengan senyum ramah dan baki berisi pisang goreng hangat di tangannya. Ia adalah Siti, tetangga sekaligus satu-satunya teman masa kecil Reza yang masih ia kenali. Wajahnya yang lugu dengan mata yang selalu memancarkan kejujuran, sedikit meredakan ketegangan di hati Reza. "Waalaikumsalam, Siti," jawab Reza, berusaha tersenyum lega. Wajahnya agak sedikit lelah setelah perjalanan panjang. "Wah, makasih banyak nih pisangnya, enak sekali." Reza mengambil sepotong pisang goreng. Kehangatannya terasa menenangkan. Ia mengamati Siti, yang tampak lebih dewasa dan bijak dari ingatan masa kecilnya. "Iya, lumayan lama di Jakarta. Kampung masih sama aja ya. Tenang, tapi kok jadi terasa lebih sunyi?" Reza bertanya, matanya menyapu ke arah hutan di kejauhan. Siti duduk di anak tangga teras, pandangannya menyapu ke sekeliling desa yang mulai diselimuti senja. "Sama aja sih, Bang. Mungkin abang aja yang udah kelamaan di kota, jadi ngerasa beda." "Oh iya, Bang Reza, beneran mau nginep lama di sini? Sendirian pula?" Siti menggantung kalimatnya. Nada suaranya sedikit berubah, seperti ada kekhawatiran yang ia sembunyikan. Ia menoleh ke arah hutan lebat di ujung desa, seolah memastikan tidak ada yang mendengar percakapan mereka. Reza mengernyitkan kening. "Iya, rencananya begitu. Mau riset skripsi sekalian nengok rumah almarhum bapak." "Kenapa? Warga sini masih takut sama cerita dulu ya, soal ayah saya." Reza sudah siap dengan reaksi dingin warga, tapi ia tidak menyangka Siti akan menunjukkan kekhawatiran yang begitu nyata. Siti menghela nafas panjang. "Bukan takut sih, Bang. Cuma semenjak abang datang,
Mak Lamba jadi sering ke balai desa. Dia bilang kedatangan abang itu bisa mengundang sesuatu yang gak enak, kayak petaka lama. Siti menekankan kata petaka, seolah itu adalah sebuah ramalan yang pasti akan terjadi. Matanya menunjukkan sedikit ketakutan. Dia itu dukun paling tua di desa ini, Bang. Semua orang hormat tapi juga takut. Nama Mak Lamba membangkitkan ingatan samar di benak Reza. Ia ingat Mak Lamba sebagai seorang dukun tua yang disegani dan ditakuti warga sejak dulu. Mak Lamba, dukun desa itu. Dia masih sering nakut-nakutin warga pakai ilmu hitam. Reza mencoba bersikap santai, menutupi rasa penasaran dan kegelisahan yang mulai tumbuh. Dia menghela nafas sedikit, menatap wajah Siti yang panik sebenarnya. Dia masih ingat betul cerita-cerita masa kecil tentang dukun tua itu. Siti hanya mengangguk dengan mata yang tampak takut. Dia itu dihormati sekaligus ditakuti di sini. Kata orang-orang, dia itu penjaga ilmu hitam, penjaga keseimbangan desa. Kalau dia bilang mengundang petaka, biasanya nggak main-main, Bang. Ibu aku juga pernah jadi korban ilmu hitam yang sama. Siti terdiam, wajahnya mendadak sendu, matanya menerawang jauh ke masa lalu yang pahit. Sebuah kerutan kecil muncul di dahinya, seolah menahan beban yang berat. Reza menatap Siti, merasakan getaran aneh saat Siti menyebut ibunya. Tenang, Sit, aku cuma mau cari data untuk skripsi. Nggak akan aneh-aneh kok, hanya ingin mendokumentasikan budaya lokal. Aku sarjana antropologi, bukan pencari sensasi. Dia berusaha menenangkan Siti dan dirinya sendiri. Namun jauh di lubuk hatinya, kata-kata Siti mengikis sedikit demi sedikit benteng ketidakpercayaan yang selama ini ia bangun. Rasa ingin tahunya sebagai antropolog mulai berpadu dengan firasat yang tak menyenangkan. Malam itu, setelah Siti pamit pulang dengan membawa kembali baki kosong dan senyum tipis, Reza duduk sendirian di teras rumah. Kegelapan hutan terasa lebih pekat dari biasanya, seolah menyembunyikan ribuan mata yang mengawasinya. Ia mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan, bisikan samar dalam bahasa lokal yang tidak ia mengerti, seperti mantra yang dibacakan berulang-ulang, berpadu dengan suara gesekan ranting yang tidak wajar. Sesekali, ia melihat bayangan sekilas melintas di antara pepohonan, terlalu cepat untuk dipastikan apakah itu manusia atau hanya ilusi mata. Bau kemenyan yang tercium sore tadi kini kembali, lebih pekat dan menusuk, seperti bau tanah kuburan yang baru digali, bercampur aroma anyir darah yang samar. Reza merinding, seluruh bulu kuduknya berdiri. Ia menyalakan laptop, mencoba mengalihkan pikiran dengan membaca jurnal-jurnal antropologi. Namun, fokusnya buyar. Ia teringat cerita kelam ayahnya, bagaimana ayahnya yang gigih menentang segala bentuk praktik ilmu hitam di desa ini, tiba-tiba ditemukan tak bernyawa dengan kondisi yang tidak wajar. Warga desa saat itu meyakini bahwa ayahnya meninggal karena dilaknat ilmu hitam. Reza kecil yang menyaksikan pemakaman ayahnya itu tak pernah bisa menerima penjelasan tersebut. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang disembunyikan. Kini, Reza merasa seperti ditarik kembali ke dalam lingkaran yang sama, lingkaran misteri yang telah merenggut nyawa ayahnya. Setiap bisikan angin, setiap suara gesekan daun, seolah membawa pesan dari masa lalu. Ia merasa ada yang mengawasinya. Ia merasa kehadiran Mak Lamba bukan sekadar omongan kosong, melainkan sebuah peringatan nyata, atau bahkan ancaman. Rasa penasaran akademisnya perlahan berubah menjadi firasat buruk, sebuah firasat bahwa kedatangannya kali ini akan membuka kotak Pandora yang telah lama terkunci rapat di desa. Dan ia tahu, sekali kotak itu terbuka, tidak akan mudah untuk menutupnya kembali. Dalam kegelapan malam, Reza memaksakan diri tidur, berharap esok pagi membawa pencerahan. Namun, ia tidak tahu
malam itu adalah awal dari teror sesungguhnya. Teror yang bukan hanya akan menguji keberaniannya, tetapi juga kewarasannya. Ia tidak tahu bahwa ia telah melangkah masuk ke dalam jerat ilmu hitam yang jauh lebih rumit dan mematikan daripada yang ia bayangkan. Beberapa hari berikutnya, Reza makin gencar melakukan penelitian. Ia mengunjungi berbagai sudut desa, mencoba mewawancarai tetua-tetua adat yang masih tersisa, walau sebagian besar menolak berbicara terang-terangan. Wajah mereka selalu tampak takut, menolak dengan alasan takut kualat, atau jangan mengusik yang sudah tenang. Reza merekam setiap cerita yang ia dapat, walau hanya berupa bisikan atau isyarat. Ia mengumpulkan benda-benda kuno yang berkaitan dengan tradisi ilmu hitam, seperti patung kayu usang berukir wajah mengerikan, kain rajutan dengan motif aneh yang seolah hidup, atau ramuan dedaunan kering yang disebut penangkal, namun terasa membawa aura dingin. Setiap hari, ia merasa seperti berjalan di atas tali tipis, antara rasa penasaran seorang akademisi dan ketakutan seorang manusia. Ketegangan makin terasa ketika beberapa kejadian aneh mulai menimpa Reza. Pertama, kamera digitalnya tiba-tiba tidak bisa menyimpan gambar. Setiap kali ia memotret sudut-sudut desa yang terasa mistis, layar kamera hanya menunjukkan error atau gambar hitam total. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menolak untuk didokumentasikan. Kedua, buku catatannya yang berisi transkrip wawancara seringkali berpindah tempat, atau halaman-halamannya tercoret tulisan aneh dalam bahasa Bugis kuno yang ia tidak mengerti. Padahal ia yakin tidak ada orang lain yang masuk ke kamarnya. Ia bahkan pernah menemukan sehelai rambut panjang berwarna keperakan terselip di antara halaman-halaman catatannya. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang gelap gulita di tengah hujan lebat. Reza sedang duduk di kamarnya, mencoba menyalin ulang transkrip wawancara tentang korban-korban ilmu hitam yang diceritakan warga secara samar. Suara hujan yang menghantam atap seng tua rumah ayahnya seolah mengiringi detak jantungnya yang makin cepat. Udara terasa dingin, menusuk tulang. Tiba-tiba, lampu padam. Bukan hanya rumah Reza, tapi seluruh desa tampaknya ikut gelap. Hanya terdengar suara gemuruh guntur yang memekakkan telinga, disusul kilat yang sesekali menerangi kamar, memperlihatkan bayangan-bayangan mengerikan di dinding. Bersamaan dengan padamnya lampu, bau kemenyan yang amat menyengat menusuk hidung Reza. Bukan kemenyan biasa yang beraroma wangi, melainkan bau yang memabukkan dan pahit, seperti campuran tanah kuburan basah, daging busuk yang sudah membusuk seminggu, dan anyir darah yang begitu kuat. Bau itu datang dari celah-celah papan lantai yang sudah reyot. Reza mencoba mencari sumber bau dengan senter dari ponselnya, namun tidak ada apa-apa di bawah rumah. Lantai kayu rumah terasa dingin, seolah ada aliran udara aneh dari bawah. Astagfirullah, apaan nih baunya? Mana lampu mati lagi? Bisik Reza pada dirinya sendiri gemetar. Tenggorokannya terasa tercekat, ingin muntah. Tangannya meraih senter di samping ranjang. Cahaya senter menari-nari di dinding, memperlihatkan bayangan-bayangan aneh dari perabot tua yang kini tampak seperti siluet makhluk-makhluk gaib. Kemudian terdengar suara besekan ranting dari balik jendela yang tertutup rapat. Krek, krek. Suara itu bukan seperti ranting yang diterpa angin, melainkan seperti sesuatu yang sedang digesek-gesekkan dengan sengaja, perlahan namun pasti. Lebih mengerikan lagi, disusul oleh tawa perempuan parau, kering dan serak, seolah keluar dari tenggorokan yang sudah lama tidak dipakai. Tawa itu terdengar sangat dekat, seolah ada di luar jendelanya, bahkan mungkin di dekat kepalanya. Reza, seperti bapakmu, kembali bayar hutangmu. Bisikan itu terdengar jelas, seperti tepat di telinganya, meski Reza tahu ia sendirian di kamar. Seketika bulu kuduk Reza berdiri, ia menarik selimut hingga menutupi kepalanya, jantungnya berpacu kencang, menabuh irama ketakutan di dadanya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi bayangan hitam melintas cepat di sudut pandangannya, seperti sosok tinggi kurus yang bersembunyi di balik lemari, lalu menghilang. Itu bukan ilusi, itu nyata. Reza merasa dingin menusuk ke tulang, bukan karena suhu, tapi karena teror. Keesokan paginya, setelah semalaman tidak bisa tidur dengan mata merah dan tubuh lemas, Reza memberanikan diri membuka pintu depan.
Ia terkejut main melihat pemandangan mengerikan di ambang pintu. Bangkai ayam hitam tanpa kepala tergeletak persis di depan pintu dengan bulu-bulu tercabut tak teratur. 3 jarum berkarat, salah satunya tampak mengeluarkan cairan kental seperti darah kering yang sudah menggumpal, menancap di dadanya. Sebuah kain hitam lusuh bertuliskan aksara Bugis kuno yang sama seperti di buku catatannya melilit leher ayam itu. Sebuah simbol peringatan yang tak terbantahkan. "Ya ampun, siapa yang naruh ini?" teriak Reza kaget, mundur beberapa langkah, hampir tersandung. Rasa mual melanda perutnya, bercampur dengan kemarahan yang membuncah. Ini bukan hanya teror, ini adalah peringatan, atau bahkan ancaman, jelas sekali. Suara teriakan Reza menarik perhatian. Tak lama kemudian, Pak RT dan beberapa warga datang mengerumuni rumahnya. Wajah mereka tegang, bukan dengan simpati, melainkan dengan tatapan penuh tuduhan dan ketakutan. Mereka sudah tahu apa yang terjadi, bahkan sebelum melihat bangkai ayam itu. Beberapa orang saling berbisik, menunjuk-nunjuk bangkai ayam dengan ekspresi ngeri. "Reza, kamu apakan lagi desa ini?" Suara Pak RT berat, menuduh. Matanya menyipit, menatap Reza penuh curiga. "Semalam ayam saya mati 5 ekor. Semuanya aneh matinya. Kamu bawa sial." "Loh, Pak RT, saya juga korban di sini. Saya nggak tahu apa-apa. Semalam saya juga diganggu. Ini jelas perbuatan Mak Lamba." Reza mencoba menjelaskan, suaranya putus asa, bercampur frustasi. Ia menunjuk ke arah Mak Lamba yang kini sudah bergabung di antara kerumunan warga, berdiri agak di belakang, dengan senyum tipis yang sulit diartikan di wajah keriputnya. Warga mulai berbisik-bisik, menatap Reza dengan tatapan ketakutan bercampur tuduhan. "Mustahil, pasti karena kamu usik kuburan tua itu. Ini pasti kerjaan ilmu hitam penjaga." "Betul, jangan-jangan dia ikut belajar ilmu hitam dari kota," timpal seorang warga lainnya, tatapannya penuh curiga. "Dia kan sarjana, suka belajar yang aneh-aneh." Reza kini merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Bukan takut pada ilmu hitam itu sendiri, melainkan takut pada pandangan negatif dan amarah warga yang membabi buta. Teror yang ia alami makin parah. Setiap malam ia bermimpi aneh. Ayahnya tergantung di pohon beringin tua di depan rumah. Tubuhnya kurus kering seperti kerangka. Mulutnya mengeluarkan darah hitam dan terus-menerus berbisik, "Lari nak, dia dalangnya. Dia pengkhianat, jangan percaya siapapun." Suatu sore, saat Reza sedang duduk di teras, ia merasa pusing luar biasa. Perutnya mual dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Pandangannya kabur. Ia melihat sosok Mak Lamba berjalan di kejauhan. Wajahnya menoleh ke arahnya dan tersenyum sinis. Tapi tidak ada Mak Lamba di sana. Hanya ilusi. Ia mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah, seperti barang-barang yang jatuh dan gesekan-gesekan aneh, padahal ia tahu rumah itu kosong. Ia mulai mempertanyakan kewarasannya sendiri. Apakah ilmu hitam itu nyata? Apakah ia benar-benar sedang diguna-guna? Atau apakah ia hanya termakan pikiran sendiri? Perasaan terisolasi dan ketakutan akan hal yang tidak terlihat mulai mengikis benteng ketidakpercayaan yang selama ini ia bangun, menggantinya dengan keraguan yang mengerikan. Reza merasakan dirinya ditarik semakin dalam ke pusaran kegilaan yang tak berujung. Suasana di desa sekarang makin memanas, seperti bara dalam sekam yang siap membakar. Desas-desus tentang kutukan Reza menyebar lebih cepat dari api di musim kemarau. Warga yang awalnya hanya berbisik-bisik, kini terang-terangan menunjukkan permusuhan. Reza merasa seperti diburu, bahkan saat ia hanya berjalan di jalan setapak desa. Ia sering melihat tatapan-tatapan sinis, dengusan kasar, atau bahkan lemparan batu kecil dari arah semak-semak. Anak-anak kecil yang dulu menyapanya, kini bersembunyi di balik rok ibunya, menatap Reza dengan mata penuh ketakutan. Tak ada lagi yang berani menatap matanya, seolah ia membawa wabah. 2 hari setelah insiden bangkai ayam, kengerian semakin menjadi-jadi.
Ditemukan 3 sapi milik warga mati mendadak di kandang dengan luka bakar aneh di punggungnya, seolah disambar petir dari dalam, namun tanpa ada jejak kebakaran di sekelilingnya. Tubuh sapi-sapi itu kaku, mata melotot, dan dari mulutnya keluar buih putih bercampur darah. Warga makin panik. Mereka yakin ini ulah ilmu hitam yang telah terusik. Puncaknya terjadi keesokan harinya. Pak Karta, seorang tetua desa yang dikenal bijaksana yang sempat Reza wawancarai secara rahasia mengenai sejarah ilmu hitam dan arwah leluhur, ditemukan tewas mengenaskan. Tubuhnya tergeletak kaku di tengah ladang jagung, kering kerontang seolah kehabisan darah dalam semalam, dengan bekas cakaran dan lebam-lebam hitam di sekujur tubuhnya. Di sekeliling tubuhnya, tanah tampak gosong seperti bekas terbakar dan bau kemenyan busuk masih tercium pekat. Ini adalah gejala klasik korban ilmu hitam yang paling kejam. Warga desa yang menemukan Pak Karta berteriak histeris, menyebarkan kabar itu dalam sekejap. Warga yang panik dan marah kini berkumpul di depan rumah Reza. Mereka membawa obor dan senjata seadanya, parang, kayu, garpu rumput. Suara teriakan dan makian bercampur aduk memenuhi malam. Bakar rumahnya, usir dia dari desa. Dia pembawa sial, dia belajar ilmu hitam dari ayahnya. Di tengah kerumunan yang beringas itu, Mak Lamba muncul. Wajahnya yang keriput tampak lebih menua, namun matanya menyala penuh kekuatan dan kemenangan. Ia berdiri di posisi terdepan, memegang tongkat kayu yang ujungnya berukir tengkorak kecil. Sorot matanya dingin, penuh dendam. Sudah saya bilang, suara Mak Lamba serak namun lantang menembus kerumunan. Ia menatap Reza dengan tatapan merendahkan. Anak ini pembawa petaka, sama seperti bapaknya dulu. Dia mengusik yang tidak seharusnya diusik. Sekarang Pak Karta jadi tumbal, siapa lagi selanjutnya? Mak Lamba menunjuk Reza dengan tongkatnya, tatapannya penuh ancaman. Dia adalah pewaris kutukan, pewaris dari pendosa yang mencoba melawan takdir. Ilmu hitam sudah murka padanya. Reza yang mendengar tuduhan itu keluar dari rumah, wajahnya pucat pasi namun sorot matanya penuh amarah. Tenggorokannya kering, dadanya bergemuruh. Jaga omongan Anda, Mak. Ayah saya orang baik. Dia meninggal karena difitnah Anda. Anda yang membunuh Pak Karta. Anda yang sengaja membuat semua ini terjadi. Teriak Reza, suaranya bergetar menahan emosi. Ia merasa mual melihat ekspresi manipulatif di wajah Mak Lamba. Mak Lamba tersenyum sinis, menunjukkan deretan gigi yang menghitam. Fitnah. Semua orang tahu ayahmu mati karena melawan kodrat alam di desa ini. Dia mati karena menentang ilmu hitam. Sekarang giliran kamu yang kena getahnya. Kalian lihat sendiri kan, semenjak dia datang, desa kita nggak tenang. Dia yang membawa musibah. Mak Lamba dengan ahli memanipulasi ketakutan warga, mengubahnya menjadi amarah yang membabi buta. Ia berbalik, menghadap warga, mengipasi api amarah mereka. Kita harus bersihkan desa ini dari keturunan pembawa sial. Pak RT yang berdiri di samping Mak Lamba mendorong Siti ke belakang. Wajahnya tegas, penuh kemarahan. Siti, kamu diam. Kamu jangan membela anak pembawa sial ini. Faktanya sejak anak ini datang, desa kita nggak tenang. Kamu juga jangan membela dia. Bisa-bisa kamu ikut kena tulah ilmu hitam. Siti terhuyung mundur, namun tatapannya tak lepas dari Mak Lamba. Ada keraguan yang jelas di matanya, seperti ia berusaha mencari kebenaran di balik topeng kesucian dukun tua itu. Reza kini benar-benar merasa terisolasi. Tak ada yang berani mendekatinya. Ia merasa seperti buronan di kampung halamannya sendiri. Namun, di tengah keputusasaan itu, ia menyadari satu hal. Teror ini terlalu terencana untuk sekedar tahayul. Ada dalang di baliknya, dan Mak Lamba adalah pusat dari semua intrik ini. Ia harus menemukan bukti. Ia tak bisa menyerah begitu saja. Malam itu,
Setelah kerumunan bubar dan Reza terkunci di dalam rumahnya yang kini terasa seperti penjara, teror yang menyentuh batinnya mencapai puncaknya. Ia merasa seluruh tubuhnya gatal tak tertahankan, seolah ada ribuan serangga merayap di bawah kulit. Ia menggaruknya hingga kulitnya memerah, bahkan terkelupas, meninggalkan bekas luka yang perih. Ia melihat bayangan ayahnya berdiri di ambang pintu kamar, tubuhnya kurus kering seperti Pakarta, matanya kosong, dan mulutnya terus-menerus mengulang kata-kata. Dia dalangnya, dia pengkhianat, jangan percaya siapapun. Reza berteriak histeris, melempar vas bunga ke arah bayangan itu, tapi bayangan itu hanya menghilang seperti asap, meninggalkan bau busuk yang menyengat. Di cermin tua di sudut kamar, ia melihat wajahnya sendiri berubah menjadi lebih tua, keriput, dengan mata cekung, persis seperti gambaran korban ilmu hitam yang diceritakan Siti. Ia menyentuh wajahnya, merasakan tekstur kulitnya yang kasar, sebelum kemudian sadar bahwa itu hanyalah halusinasi. Namun, halusinasi itu terasa sangat nyata, seolah ilmu hitam mulai merasuk ke dalam dirinya, mengikis kewarasannya sedikit demi sedikit. Ia bahkan sempat merasa lidahnya menghitam dan mengeluarkan darah, sebelum menyadari itu hanya rasa pahit di mulutnya. Reza terduduk di lantai, memeluk lututnya, menangis dalam keputusasaan. Ia tahu Mak Lamba sedang bermain dengannya, menguji batas kewarasannya, membuatnya percaya bahwa ia memang terkena kutukan ilmu hitam. Namun, di tengah kegilaan itu ada secercah cahaya. Ia teringat kata-kata ayahnya di mimpi. Dia dalannya, dia pengkhianat. Kata-kata itu di tengah semua teror justru membangkitkan kembali semangat Reza. Ia harus menemukan bukti, ia harus membongkar kebusukan Mak Lamba, bukan hanya demi dirinya, tetapi demi ayahnya, demi Siti, dan demi seluruh desa yang telah dikuasai oleh ketakutan. Reza menghabiskan malam itu dalam keadaan setengah sadar, bergulat antara ketakutan dan tekad. Halusinasi yang ia alami terasa begitu nyata, seolah ilmu hitam telah benar-benar merasuki jiwanya. Perutnya terus mual, kepalanya berdenyut, dan tubuhnya terasa sangat lemas. Namun, bisikan ayahnya dalam mimpi yang terus terngiang, dia dalangnya, dia pengkhianat, memicu secercah harapan. Ia tahu ada sesuatu yang harus ia cari di rumah ini. Sesuatu yang dapat membuktikan bahwa Mak Lamba adalah penipu ulung. Pagi harinya, dengan sisa-sisa tenaga dan kewarasan, Reza bangkit. Ia mengamati sekeliling rumah ayahnya dengan pandangan baru. Bukan lagi sebagai rumah tempat ia tumbuh, melainkan sebagai tempat menyimpan rahasia. Setiap sudut, setiap celah, setiap perabot tua, seolah-olah memiliki cerita yang belum terungkap. Reza mencari dengan teliti, memindahkan lemari, memeriksa kolong tempat tidur, mengintip ke dalam setiap celah dinding yang rapuh. Ia bahkan membuka papan-papan dinding yang sudah lapuk, berharap menemukan sesuatu. Tangannya meraba-raba salah satu papan lantai yang longgar di dekat perapian. Papan itu terasa sedikit berbeda, lebih mudah digerakkan. Dengan sedikit paksaan, ia berhasil mengangkatnya. Di bawahnya tersembunyi sebuah kotak kayu tua yang diukir dengan motif khas Sulawesi. Debu tebal menyelimutinya, menandakan bahwa sudah sangat lama kotak itu tidak tersentuh. Jantung Reza berdebar kencang. Ia tahu, ia telah menemukan sesuatu yang penting. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada beberapa lembar surat yang sudah menguning, foto keluarga yang buram, dan sebuah buku harian lusuh berbalut kain tenun tua. Buku harian milik ayahnya. Reza memegang buku itu, merasakan koneksi emosional yang kuat dengan sosok ayah yang selama ini ia puja, namun tak sepenuhnya ia kenali. Ia membuka halaman pertama, mulai membaca dengan saksama. Kata-kata ayahnya terasa begitu hidup,
menembus waktu. Isi catatan ayah. Rian, anakku, jika suatu saat kamu membaca ini, artinya ayah sudah tiada. Dan kemungkinan besar ayah mati bukan karena kecelakaan, melainkan karena kebenaran yang ingin ayah ungkap. Desa ini dikuasai ketakutan, bukan oleh ilmu hitam yang suci dari leluhur, melainkan oleh seorang wanita tua yang haus kekuasaan, Mak Lamba. Reza menelan ludah. Kata-kata ayahnya seperti tamparan keras yang membangkitkannya dari semua halusinasi. Kerongkongannya terasa tercekat, namun ia terus membaca. Mak Lamba itu bukan dukun biasa, Rian. Dia adalah keturunan terakhir panyumpah ilmu hitam yang seharusnya menjaga desa dari praktik sihir jahat. Tapi dia memutarbalikkan ajaran. Dia pakai trik kotor dan jimat untuk menakut-nakuti warga, mengendalikan mereka. Dialah yang bunuh ternak warga dan fitnah ayah waktu itu, bukan ilmu hitam leluhur. Dia mengklaim punya ilmu hitam warisan leluhur, padahal cuma tipu daya untuk menutupi ambisinya menguasai desa ini, mengambil keuntungan dari ketakutan warga. Reza membaca terus, matanya tak berkedip, amarahnya memuncak. Jemarinya mencengkeram buku harian itu erat-erat. Ayah tahu rahasianya, Rian. Mak Lamba adalah dalang di balik kematian ibu kandung Siti. Dia yang memanipulasi ilmu hitam untuk menyingkirkan siapa saja yang menentangnya. Ibu Siti, dulu seorang penenun ulung yang sangat dihormati, sempat menentang Mak Lamba karena dia menolak memberikan hasil tenun terbaiknya untuk jimat ilmu hitam yang ia anggap sesat. Mak Lamba menganggap itu penghinaan besar. Dia memakai racun tidur dari akar-akaran khusus untuk membuat Ibu Siti lemas, lalu diam-diam membuat bangkai ayam hitam di teras rumahnya, menancapkan jarum yang sudah dilumuri getah gatal dari tumbuhan tertentu ke tubuh ayam, dan menaruhnya di rumah Ibu Siti. Warga percaya itu perbuatan ilmu hitam. Ibu Siti kemudian mati kering kerontang, karena ia terus menggaruk seluruh tubuhnya akibat getah gatal itu, ditambah halusinasi parah karena racun tidur yang membuatnya tak bisa makan dan minum. Sebuah tipuan keji yang membuat korban seolah disantet. Reza merasakan darahnya mendidih. Ia teringat kembali pada bangkai ayam di terasnya. Jarum-jarum berkarat itu adalah modus operandi yang sama. Dan Ibu Siti, ia baru tahu cerita lengkapnya sekarang. Ilmu hitam yang selama ini ditakuti hanyalah topeng dari kejahatan Mak Lamba. Siti, teman masa kecilnya, adalah korban kebohongan ini. Bukan hanya itu, Rian. Mak Lamba juga menyimpan dendam kesumat kepada keluarga kita. Kamu tahu kakek buyut kita? Dulu dia adalah kepala adat yang sangat dihormati. Dia hampir berhasil mengungkap praktek ilmu hitam palsu Mak Lamba dan ingin mengusirnya dari desa. Tapi Mak Lamba lebih licik. Dia memutarbalikkan fakta, membuat kakek buyut kita diusir dari desa, dan akhirnya Mak Lamba menjadi penjaga ilmu hitam yang baru, mengambil alih posisi itu dengan tipu muslihat. Dia tidak ingin ada lagi anggota keluarga kita yang menginjakkan kaki di desa ini, yang bisa membongkar kejahatannya. Itulah mengapa ayah pulang, untuk membersihkan nama keluarga dan menghentikan kejahatan Mak Lamba. Ayah hampir berhasil menemukan bukti, tapi Mak Lamba tahu, dia meracuni minuman ayah dengan racun yang membuat tubuh kering kerontang dan halusinasi parah. Kemudian ia meletakkan ayah di tepi sungai, membuat seolah-olah ayah bunuh diri atau disambar ilmu hitam. Sebenarnya, ayah sedang mencoba memberitahu kamu hal ini, tapi ia sudah terlanjur keracunan. Rian, lindungi dirimu. Jangan biarkan dia menang. Lawan dia dengan kebenaran dan keyakinan agama kita. Hanya itu yang bisa mengalahkannya. Ya Allah, lindungi Rian jika suatu saat dia kembali ke sini. Jangan sampai dia bernasib sama seperti saya. Reza menutup buku dengan gemetar. Air mata mengalir deras dari matanya. Amarah, kesedihan, dan rasa bersalah bercampur aduk. Air matanya menetes di atas tulisan tangan ayahnya. Jadi benar, Mak Lamba dalangnya selama ini.
Dia menghasut semua orang dengan ketakutan buta akan ilmu hitam, padahal ilmu hitam itu sendiri hanyalah tipuan kejamnya untuk meraih kekuasaan dan membalas dendam pribadi. Dan Siti juga korban. Ia kehilangan ibunya karena tipu daya keji Mak Lamba. Kini, Reza mengerti mengapa Mak Lamba sangat membenci keluarganya. Dendam itu mengakar dalam, turun-temurun, sebuah luka lama yang tidak pernah sembuh. Kematian ayahnya, semua teror yang ia alami, semuanya adalah bagian dari rencana Mak Lamba untuk memusnahkan semua yang berhubungan dengan keluarga Reza, agar tidak ada lagi yang bisa membongkar kejahatannya. Reza kini tidak lagi meragukan kewarasannya. Ia tidak lagi melihat bayangan atau mendengar bisikan. Semua itu adalah bagian dari thriller psikologis yang dirancang Mak Lamba untuk menghancurkannya, untuk membuatnya gila, sama seperti korban-korban lainnya. Malam itu, di bawah temaram lampu minyak, Reza menyusun rencana. Ia tidak lagi peduli dengan rasa mual atau lemas di tubuhnya. Ia tidak lagi peduli dengan gatal di sekujur kulitnya. Ia tidak hanya akan membongkar kebohongan Mak Lamba, tetapi juga akan membersihkan nama ayahnya dan memberikan keadilan bagi semua korban Mak Lamba, termasuk Ibu Siti. Tujuan penelitiannya kini berubah menjadi pertarungan untuk kebenaran dan keadilan. Ia harus menghadapi Mak Lamba di depan seluruh desa. Reza tahu, pertarungan ini bukan hanya tentang ilmu hitam, tapi tentang keyakinan, kebenaran melawan kebusukan, dan harga diri. Ia tidak akan lari, ia akan melawan. Pagi itu, udara di desa terasa tegang, seperti menanti pecahnya badai. Langit mendung, seolah turut merasakan ketegangan yang menyelimuti desa. Reza berjalan menyusuri jalan setapak menuju balai desa. Langkahnya mantap. Tidak ada lagi keraguan di hatinya, hanya tekad yang membara. Di tangannya, ia memegang buku harian ayahnya yang usang, seolah itu adalah perisai paling ampuh dan senjata paling tajam. Penduduk desa yang melihatnya hanya menatap dengan mata melotot. Sebagian berbisik ketakutan, sebagian lainnya meludah. Namun Reza tak peduli. Tatapannya lurus ke depan, ke arah balai desa yang kini menjadi pusat ketakutan warga. Sesampainya di balai desa, pemandangan di dalamnya membuat Reza tertegun. Aroma kemenyan yang memabukkan kini begitu pekat, menusuk hingga ke ulu hati, bercampur dengan bau anyir yang samar. Warga desa duduk bersila di lantai, mata mereka tampak kosong, seolah terhipnotis. Sebagian lagi terlihat pucat pasi dan gemetar. Di depan, duduk Mak Lamba di atas bangku ukiran, dikelilingi sesajen berupa kepala ayam hitam yang baru dipenggal, bunga 7 rupa yang layu, dan cawan berisi cairan merah gelap yang diduga darah. Ia mengucapkan mantra-mantra purba dalam bahasa lokal yang mengancam. Suaranya serak, namun penuh kekuatan yang menusuk jiwa. Di sampingnya, terdapat sebuah meja kecil, di mana tergeletak sebuah jimat tulang belulang kecil yang diukir dengan simbol aneh, mengeluarkan aura gelap yang mencekam. "Berhenti, Mak Lamba!" Suara Reza lantang memecah keheningan yang mencekam, mengagetkan semua orang. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Mak Lamba menghentikan mantranya, matanya yang tajam menyorot Reza dengan tatapan penuh kebencian. Wajahnya yang keriput memerah karena marah. "Anak kurang ajar, berani-beraninya kamu merusak ritual suci kami. Kamu akan kukutuk, ilmu hitam akan mengambil jiwamu," teriaknya. Suaranya kini terdengar seperti geraman hewan liar yang kelaparan. Matanya memancarkan api kemarahan. Reza melangkah maju, menghadap Mak Lamba tanpa gentar. Jantungnya berdebar kencang, tapi ia berusaha tetap tenang. "Ritual apa? Kamu cuma penipu. Kamu pakai jimat ini kan? Dan kamu membunuh orang-orang dengan tipuan kotor. Ayahku, Pak Karta, bahkan Ibu Siti." Reza mengacungkan buku harian ayahnya tinggi-tinggi. "Semua kebusukanmu tertulis di sini." Warga desa mulai berbisik-bisik, kebingungan. Bisikan itu perlahan berubah menjadi gumaman yang makin keras. "Jimat Mak Lamba, apa maksudnya Reza? Buku apa itu?" Beberapa dari mereka mulai terlihat gelisah. Tatapan mata mereka mulai menunjukkan keraguan. "Kembalikan, itu milikku,"
Mak Lamba berteriak histeris, wajahnya memerah padam. Ia menyerang Reza dengan tongkatnya, melayangkannya dengan kekuatan tak terduga. Reza menghindar dengan sigap, namun ujung tongkat itu tetap mengenai lengannya, meninggalkan bekas merah yang perih. Ia merasakan nyeri yang tajam. "Reza!" Siti berteriak, maju ke depan. Ia baru saja tiba di balai desa setelah mendengar keributan. Ia melihat jimat tulang belulang itu, teringat cerita Reza tentang buku harian ayahnya. Reza menatap Mak Lamba, matanya tajam. "Kamu cuma pengecut, Mak. Kamu pakai ketakutan warga, tapi ilmu hitam yang sebenarnya bukan seperti itu. Ilmu hitam leluhur yang suci itu untuk menyeimbangkan alam, bukan untuk membunuh dan menguasai. Kamu sudah mencoreng nama leluhur." Kemudian Reza mulai membacakan ayat-ayat suci yang dulu diajarkan ayahnya dengan lantang dan penuh keyakinan. Suaranya, meskipun awalnya bergetar karena emosi, kini semakin kuat dan menggema di seluruh balai desa, seolah mengisi ruangan dengan cahaya. Kata-kata dari ayat suci itu seolah memiliki kekuatan magis, melawan aura gelap dan mantra-mantra Mak Lamba yang menggeram. Warga desa yang terhipnotis perlahan mulai sadar, mata mereka tidak lagi kosong, seolah terbangun dari mimpi buruk. Beberapa mengucek mata, kebingungan. Melihat keadaan ini, Mak Lamba semakin murka. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, mencoba mengirim serangan gaib ke Reza. Matanya mengeluarkan kilatan merah. Namun, keyakinan Reza menjadi perisai. Serangan itu mental, seolah menabrak dinding tak kasat mata, membalikkan energi negatif itu kembali ke Mak Lamba. Mak Lamba terhuyung mundur, memegangi dadanya. "Siti, lihat, jimat ini nggak ada kekuatannya kalau kita nggak takut," teriak Reza. Tatapannya beralih ke Siti. Ia tahu Siti juga membawa obor yang ia bawa dari luar, sebagai bekal jika ada keributan. Dengan keberanian yang membuncah, Siti menyambar sebuah obor dari dinding balai desa. Tanpa ragu, ia melompat ke arah meja sesajen, merebut jimat tulang belulang dari samping Mak Lamba. "Jimat ini palsu, Mak Lamba. Aku melihatmu mengukirnya sendiri. Ini bukan warisan leluhur, dan kau membunuh ibuku," teriak Siti, suaranya penuh amarah dan kesedihan yang meledak. Dengan tangan gemetar, ia membakar jimat itu dengan obor. Api melalap tulang dan kain lusuh itu. Namun yang terjadi selanjutnya jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Jimat itu tidak terbakar menjadi abu, melainkan meleleh seperti lilin, berubah menjadi gumpalan lendir hitam yang menjijikan, berbau busuk dan mengeluarkan asap tipis. Dari gumpalan lendir itu terdengar suara erangan yang mengerikan, seolah ada makhluk yang terperangkap di dalamnya. Mak Lamba menjerit kesakitan, bukan jeritan manusia, melainkan suara yang lebih mirip geraman hewan yang terluka parah. Tubuhnya bergetar hebat, wajahnya yang keriput menua dengan cepat, kulitnya mengkerut seperti daun kering yang hancur, dan matanya yang hitam pekat memudar menjadi putih keruh. Gigi-giginya rontok satu persatu. Kekuatan yang selama ini ia gunakan untuk menipu dan mengendalikan warga, kini meninggalkannya, hancur bersama jimat palsunya. Mantra-mantra yang ia ucapkan kini hanya menjadi suara parau tak berarti, lemah dan tak berdaya. Warga desa terdiam, terpaku. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kekuatan Mak Lamba runtuh, bagaimana topeng kesuciannya terlepas, menunjukkan wajah asli penipu yang keji. Mak Lamba tersungkur ke tanah, tubuhnya bergetar tak terkendali. Dalam kekacauan itu, Mak Lamba, yang kini tampak seperti nenek tua rentah yang tak berdaya, berhasil merangkak keluar dari balai desa. Tubuhnya gemetar. Ia merangkak menuju hutan, menghilang di telan kegelapan. Suaranya menghilang, seolah lenyap dari muka bumi. Tidak ada yang berani mengejarnya. Setelah kejadian itu, ia tidak pernah terlihat lagi di desa. Desa itu akhirnya damai, namun luka dan trauma akibat hasutan Mak Lamba membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sembuh.
warga desa mulai menyadari bahwa ketakutan buta mereka telah dimanfaatkan dan bahwa mereka telah mengorbankan banyak hal atas nama tahayul palsu. Mereka mulai membersihkan desa dari semua sisa-sisa ritual Mak Lamba. Siti menatap Reza dengan penuh haru dan kekaguman. Tangannya memegang erat tangan Reza. Ternyata benar ya Bang Reza, ilmu hitam sehebat apapun, apalagi yang palsu, pasti kalah sama keyakinan dan kebenaran. Terima kasih sudah membuka mata kami, terima kasih sudah membebaskan ibu. Air matanya menetes, kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan. Reza tersenyum tipis, membalas genggaman tangan Siti. Ia merasakan kehangatan di tengah semua kedinginan yang ia alami. Betul Siti, yang penting sekarang warga gak gampang percaya lagi sama tahayul yang menyesatkan. Kita harus belajar dari kesalahan. Mari kita jaga desa ini sama-sama, dengan pengetahuan dan keyakinan yang benar. Dan juga dengan terus mengingat kebenaran, agar sejarah tidak terulang. Desa itu perlahan mulai bangkit. Reza tidak hanya menyelesaikan risetnya, tetapi juga membawa kedamaian dan pemahaman baru bagi desanya. Membuktikan bahwa cahaya pengetahuan dan keyakinan spiritual dapat mengalahkan kegelapan ilmu hitam yang menyesatkan. Hubungan Reza dan Siti pun berkembang, menjadi simbol harapan baru bagi desa tersebut, membangun kembali kepercayaan dan tradisi yang benar. Namun, bisakah desa ini benar-benar bebas dari bayang-bayang ilmu hitam selamanya? Malam purnama berikutnya, saat Reza sedang duduk di teras, ia kembali mendengar bisikan samar dari dalam hutan, seperti tawa serak seorang wanita bercampur erangan. Ia juga melihat bayangan hitam sekilas melintas di balik pohon beringin tua, tepat di mana ayahnya pernah muncul dalam halusinasinya. Apakah itu Mak Lamba yang kembali, walau kekuatannya hancur? Atau apakah arwah asli ilmu hitam leluhur yang selama ini tertidur, kini terbangun karena kekacauan yang terjadi, menuntut tumbal baru? Pertanyaan itu masih menggantung di udara, menciptakan nuansa ketidakpastian yang menakutkan. Reza tahu, pertarungannya mungkin belum sepenuhnya berakhir. Tanah Sulawesi, dengan segala misteri dan budayanya, akan selalu menyimpan rahasia kelam yang takkan sepenuhnya terungkap. Bahkan mungkin, ilmu hitam itu sendiri tidak pernah benar-benar mati, hanya menunggu waktu untuk bangkit kembali. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.